Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Nah, oke kawan-kawan, di sini kita ada bahan programan Ficus loa kawan-kawan ya. Nah, untuk bahan Ficus loa ini kebetulan di awal kita akan program atau kita konsep gerak dasarnya seperti gaya bonsai cokan kawan-kawan ya. Nah, untuk proses penanganan bahan Ficus loa ini di sini sempat kita sudah melakukan tahap cutting untuk beberapa di bagian percabangan kawan-kawan ya. Nah, di situ kita cutting beberapa dan untuk proses penanganan 1 bulan yang lalu kita juga sudah melakukan tahap seleksi akar kawan-kawan ya. Dan sekarang untuk perkembangan di bagian perakarannya, di situ saya perhatikan sudah nampak lumayan besar ukurannya, dan di sini saya perhatikan ada pertumbuhan akar yang menyilang dan agak menumpuk sedikit kawan-kawan ya. Dan untuk proses penanganan bahan ini kita akan lakukan tahap seleksi akar lagi kawan-kawan ya, agar nanti ke depannya tidak terlalu menumpuk ataupun menyilang. Dan untuk cabang yang pertama ini atau yang di paling bawah ini, untuk cabang ini kita akan pangkas kawan-kawan ya, karena di sini juga jarak dari akar yang paling bawah ini terlalu mepet kawan-kawan ya. Dan harapannya nanti kita akan mencari pertumbuhan tunas cabang baru agak di atasnya kawan-kawan ya. Nah, kalau ketinggian di sini kurang lebih, kalau untuk batang induknya ini kisaran 30 cm kawan-kawan ya. Dan kedepannya nanti kalau ketinggian sampai ke percabangan atau ke perantingannya atau sampai ke ujung mahkotanya kisaran 35 atau 40 cm kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, kita akan lakukan tahap seleksi akarnya dulu kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, kita akan cek dulu perkembangan akarnya kawan-kawan ya. Di sini saya menggunakan bekas pecahan genteng kawan-kawan ya, untuk mengantisipasi gangguan dari hama ayam kawan-kawan ya. Karena kalau ayam itu sangat suka sekali melakukan korek-korek kawan-kawan ya. Kadang-kadang juga perakarannya itu dikorek kawan-kawan ya. Nah, untuk media di sini seperti biasa kita menggunakan media pasir kali yang kita campur dengan tanah humus kawan-kawan ya. Dan pupuknya adalah pupuk kandang kawan-kawan ya. Jadi kalau bahan Ficus loa ini kalau perkembangannya cukup lumayan cepat kawan-kawan ya. Baik itu untuk perkembangan pertumbuhan tunas cabang maupun di perakarannya itu kawan-kawan ya. Nah, coba saya pinggirkan dulu sedikit medianya ini kawan-kawan ya. Jadi ini kalau kita tidak seleksi perakarannya atau kita rajin-rajin kontrol, kadang-kadang bisa menyilang ataupun ukurannya itu ada yang terlalu besar nanti kawan-kawan ya. Apalagi ini kita program perakarannya dengan tahap tata akar ataupun program akar keliling kawan-kawan ya. Coba saya siram dulu sedikit dengan air kawan-kawan ya, biar biar bisa kelihatan jelas untuk perakarannya kawan-kawan ya.
Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk perkembangan akarnya di sini untuk pertumbuhannya lumayan bagus kawan-kawan ya. Dan apa namanya, sebelum kita seleksi untuk akar-akar yang terlalu banyak ataupun menyilang ini, kita akan pangkas dulu ini kawan-kawan ya, agar nanti ke depannya kita bisa mencari pertumbuhan titik tunas yang agak di atasan sedikit kawan-kawan ya. Nah, contohnya di sini nanti kawan-kawan ya. Nah, oke, oke kawan-kawan, coba kita pangkas dulu ini kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk proses pemangkasan batang batang atau cabang yang di bawahnya tadi itu sudah kita eksekusi tadi ya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan tahap seleksi atau penataan akarnya ya. Nah, contohnya di sini ada akar yang pertumbuhannya agak menumpuk dan ini harus kita seleksi kawan-kawan ya. Dan di sini juga banyak sekali pertumbuhan akar yang menyilang ataupun berdempetan. Dan di sini kita akan pilih satu saja kawan-kawan ya, agar nanti ke depannya itu tidak terlalu penuh kawan-kawan ya. Dan untuk akar-akar serabut yang di bawahnya ini harus kita kurangi kawan-kawan ya, atau kita bersihkan. Dan yang satu ini kita arahkan sedikit kawan-kawan ya, agar bisa mengisi ruang yang kosong di tengahnya itu kawan-kawan ya. Nah, seperti itu. Dan di sini juga kita lakukan hal yang sama kawan-kawan ya. Jika ada pertumbuhan akar di bawahnya itu, lebih baik kita hilangkan kawan-kawan ya. Dan proses tahap seleksi akar ini kita lakukan serempak kawan-kawan ya, atau keliling. Di sebelahnya ini juga kawan-kawan kita seleksi. Nah, oke kawan-kawan, nanti kita akan kembali setelah selesai melakukan tahap seleksi ataupun penataannya ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk proses seleksi akarnya tadi sudah saya lanjutkan kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini adalah tanpa depan untuk sementaranya dulu. Kalau dari sini untuk pola akarnya sudah lumayan cukup keliling kawan-kawan ya.
Nah, kalau untuk di bagian belakang, coba saya cek juga kawan-kawan ya. Kalau di bagian belakang, di sini juga tadi sudah saya seleksi kawan-kawan ya. Nah, jadi akar yang akar baru yang seperti ini kita arahkan ke sini kawan-kawan ya. Dan di bagian sini juga sudah saya seleksi tadi kawan-kawan ya. Nah, untuk bahan ini kita akan program lanjut untuk khususnya di perakarannya ini kawan-kawan ya. Jadi di sini apa namanya, kita sudah memilih beberapa akar yang sudah kita arahkan, dan untuk kedepannya nanti kalau apa namanya, kalau ukuran akarnya itu jika masih umpama contoh seperti ini yang 3 ini, kalau pembesarannya itu nanti terlalu mepet, kita bisa seleksi lagi kawan-kawan ya. Tapi di sini apa namanya, karena konsepnya seperti gaya bonsai cokan atau gaya pohon yang berdiri tegak. Kalau di alam itu saya perhatikan biasanya dia memang bisa membuat akar yang banyak seperti ini kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk kedepannya nanti kita akan apa namanya, kita sesuaikan pola akarnya ini kawan-kawan ya. Yang penting di situ tidak terlalu apa namanya, mepet sekali kawan-kawan ya. Nah, ketika nanti sudah ukurannya sesuai, tentu saja nanti kita akan tahap juga akarnya kawan-kawan ya. Nah, umpama kita tahap atau kita pecah, kita carikan anak akar atau cabang akarnya. Dan untuk di bagian atas atau di bagian induknya ini kita akan mencari apa namanya, satu mata titik tunas lagi di sini kawan-kawan ya, sesuai rencana sebelumnya, karena di sini apa namanya tadi terlalu di bawah. Harapannya nanti kira-kira di sini kawan-kawan ya. Jadi untuk proses pembuatan percabangannya ini, untuk kedepannya kita akan proses dengan cara cut and grow kawan-kawan ya. Jadi di situ apa namanya, kita tidak mengarahkannya tanpa menggunakan kawat sama sekali kawan-kawan ya. Jadi agar kedepannya nanti bisa terlihat lebih sedikit natural kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk proses penanganan bahan Ficus loa ini atau Ficus racemosa untuk sementara seperti ini dulu kawan-kawan ya. Kita akan cukupkan dulu, semoga cukup bermanfaat atau menginspirasi. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam budidaya.